Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Nur Fadila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori perkembangan kognitif anak, di mana teori perkembangan kognitif anak ini dicetuskan oleh salah satu ilmuwan psikologi, yaitu Jean Piaget, di mana beliau mencetuskan teori perkembangan kognitif anak itu melibatkan beberapa proses yang sangat penting seperti skema, asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses-proses penting tersebut dan akan saya kaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Yang pertama, skema. Nah, apa sih skema itu? Jadi, skema itu adalah proses untuk memahami informasi tentang dunia yang ada di sekitarnya. Jadi, seperti memahami lingkungan yang baru saja kita alami. Nah, contohnya yang ada di kehidupan saya, pertama kali saya masuk di organisasi kampus, karena sebelumnya pada saat zaman sekolah, saya dulu nggak pernah ikut yang namanya organisasi sekolah. Jadi, semenjak saya masuk di perkuliahan, saya mencoba untuk masuk di organisasi kampus. Proses yang kedua itu namanya asimilasi atau proses penggabungan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, atau kita di asimilasi ini kita mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Nah, tadi di skema saya menjelaskan bahwasannya saya mencoba untuk masuk di organisasi. Nah, setelah saya masuk di organisasi, saya mencari tahu lebih banyak lagi nih. Apa sih di organisasi itu? Ngapain aja sih di organisasi itu? Dan ngapain sih di organisasi itu? Nah, itulah pengalaman pribadi saya berdasarkan asimilasi. Oke, di teori yang ketiga adalah proses akomodasi atau memodifikasi pengalaman yang baru, di mana akomodasi ini proses perubahan struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk mengakomodir informasi yang baru atau informasi yang akan kita dapati. Nah, tadi di asimilasi kita menjelaskan bahwa di organisasi itu kita bertanya-tanya, ngapain aja sih di organisasi itu, tujuannya apa sih, dan ngapain aja sih di dalam organisasi itu. Nah, kemudian di akomodasi, kita kan sudah masuk di dalam organisasi itu. Kita mencoba untuk menyesuaikan diri kita dan mencoba untuk mengikuti arahan-arahan untuk mencari sebuah pengalaman baru. Contohnya, di dalam organisasi itu ada yang namanya sistem kepanitiaan, di mana kepanitiaan itu tujuan awal dan juga tujuan akhirnya adalah adanya penyelenggaraan sebuah kegiatan. Nah, sudah pasti dalam kepanitiaan itu ada yang menyusun berjalannya acara, ada yang menjalankan surat menyurat, ada yang menyediakan perlengkapan, di mana di dalam sistem kepanitiaan itu kita diberi pengalaman baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai pemahaman dan juga bisa mengakomodir informasi yang baru. Proses perkembangan kognitif yang terakhir ialah ekuilibrasi atau proses untuk membangun dan memperluas pemahaman kita dengan cara yang konsisten berdasarkan pengalaman kita. Nah, tadi kan di akomodasi sudah saya jelaskan mengenai di dalam organisasi itu kita mencoba untuk memodifikasi pengalaman baru dengan cara mencoba untuk menyesuaikan diri di dalam organisasi. Dengan contohnya tadi di dalam kepanitiaan. Nah, dan di dalam ekuilibrasi ini kita mencoba untuk mencapai pemahaman kita. Kita mencoba untuk memahami bahwa ternyata di dalam organisasi ini tidak hanya sebatas ini hanya lembaga kampus aja gitu loh. Dan ternyata setelah kita mengikuti alurnya, mengikuti arahan-arahan yang diberikan, kita paham bahwa ternyata di organisasi ini
kita juga bisa berproses, tidak hanya berproses di dalam lingkup perkuliahan saja, tetapi di dalam organisasi kita juga diajarkan untuk seperti halnya belajar berbicara, belajar untuk memanage waktu, dan yang mungkin di dalam organisasi ini kita tidak dapat tidak kita dapatkan dalam bangku perkuliahan seperti itu. Oke, dan pada akhirnya selesai sudah penjelasan saya mengenai proses perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Dimana tadi kan ada skema asimilasi, akomodasi, dan juga ekvilibrasi. Dan semoga penjelasan saya dan juga sedikit menggabungkan antara penjelasan dengan pengalaman pribadi saya bisa dimengerti. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.